Hidup kita akibat kebaikan Tuhan. Hidup kita hari ini akibat perbuatan Yesus di atas kayu salib. Taruh itu di benakmu. Sehingga mentalmu bukan mental orang yang kalah, tapi mental seorang juara. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Saya doa kita semua ada dalam berkat Tuhan. Kita semua ada dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan hadir lewat firman-Nya. Tuhan selalu setia untuk menguatkan setiap kita. Mari pagi ini kita ambil waktu untuk dengarkan firman Tuhan. Tuhan menaruh di hati saya untuk menyampaikan. Seringkali banyak orang percaya tidak hidup di bawah potensi ilahi, tidak hidup di dalam rencana Tuhan yang luar biasa bagi hidupnya, bukan karena Tuhan tidak setia atau meninggalkan, bukan karena Tuhan tidak mengirim berbagai support, dukungan, tapi seringkali mereka masih dijajah oleh cara berpikir, pola pikir yang lama. Seringkali bahkan ini pola pikir yang lama yang menjajah mereka adalah ketika mereka merasa sebagai korban. Hidup mereka, kalau saya nggak bisa ya memang karena keadaan. Kalau saya hari ini seperti ini karena memang masa lalu ada kegagalan, ada orang jahat sama saya. Bahkan ada anak-anak muda yang berkata, wajar kalau saya jadi nakal hari ini karena saya lahir dari keluarga yang broken home. Hidupnya selalu menyalah-nyalahkan orang, menyalah-nyalahkan keadaan. Padahal Tuhan mau setiap kita tidak dikuasai keadaan, tidak dikuasai atau tidak menyerahkan kuasa kita kepada orang lain, tapi menggunakan kuasa yang Tuhan taruh di hidup kita untuk hidup kita semakin lebih baik, untuk hidup kita berkembang. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 2, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan bilang berubah cara berpikirnya, berubah budinya, pemikirannya. Gimana cara berubahnya? Baca firman Tuhan. Hidupmu bukan korban dari keadaan. Hidupmu ditetapkan oleh Tuhan untuk berkuasa atas keadaan, untuk mengalahkan keadaan. Bahkan di dalam Yosua 1 ayat 5 dikatakan tidak seorang pun dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Gak ada masalah, tantangan, masa lalu, kegagalan, perbuatan jahat orang yang bisa menghambat hidupmu. Tapi seringkali kita merasa diri kita gak bisa berkembang, gak bisa maju, gak bisa melangkah lebih jauh karena kita korban dari kejahatan orang, korban dari omongan negatif orang, masa lalu kita. Saya bukan berasal dari keluarga orang-orang sukses. Saya bukan berasal dari keluarga orang hebat. Saya dari orang biasa-biasa, menyalahkan masa atau menyalahkan latar belakangnya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kamu anak Tuhan. Ada potensi Tuhan taruh di hidupmu. Ingat kisah Gideon ketika sembunyi. Gideon sembunyi karena orang Midian menyerang. Kemudian malaikat Tuhan mendatangi Gideon. Dan kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Pada dia lagi sembunyi. Dia merasa kecil, dia merasa biasa-biasa, orang biasa. Dia sembunyi, dia takut. Tapi Tuhan mendatangi dengan berkata, menyadarkan identitasnya, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Kau bisa berkembang. Bukan karena musuh lebih besar lalu engkau nggak bisa berkembang. Bahkan kalau kita pelajari terus ke bawah, Tuhan bilang, lepaskan orang Israel dari jajahan, kungkungan orang Midian. Dan Gideon menjawab, Tuhan, siapakah aku? Aku orang kecil, dari kota kecil. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan buat hidupmu cukup untuk membuat hidupmu berkembang, jadi lebih baik. Berani melangkah, berani hadapi masalah. Di pagi hari ini Tuhan sedang berbicara kepada setiap pribadi yang merasa hidupnya korban dari kejahatan orang.
kejahatan orang tidak lebih besar daripada kebaikan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di hidupmu. Jangan hidup dari pola pikir atau dijajah oleh pola pikir yang lama. Hidup kita akibat orang lain. Hidup kita akibat kebaikan Tuhan. Hidup kita hari ini akibat perbuatan Yesus di atas kayu salib. Taruh itu di benakmu. Sehingga mentalmu bukan mental orang yang kalah, tapi mental seorang juara. Kitab Yakobus bilang begini, Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ayat ini nggak bilang pencobaan adalah suatu kebahagiaan, atau ayat ini nggak bilang pencobaan itu menyenangkan, tapi ayat ini bilang pencobaan itu menghasilkan sesuatu. Jadi pencobaan itu bukan menghancurkanmu, pencobaan itu justru membuat lahir ketekunanmu. Pencobaan itu justru membentuk hidupmu jadi lebih baik. Jadi kamu bukan orang-orang yang bersembunyi akibat adanya pencobaan. Justru kamu orang-orang yang jadi potensinya keluar gara-gara ada pencobaan. Masalah bukan membuatmu jadi hancur. Masalah justru membentuk karaktermu jadi siap untuk diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Pagi ini saya percaya Tuhan mau kita punya mental juara. Kita nggak dikalahkan masalah, nggak dikalahkan tantangan. Kita punya pola pikir yang benar. Kita nggak dijajah oleh pola pikir yang lama. Kita merasa korban. Daud dikejar-kejar oleh Saul, masuk ke Gua Adulam. Di Gua Adulam ada orang-orang yang bersama dia, orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang utang-utang, orang-orang yang bermasalah. Lengkap sudah yang bersama Daud, orang toksik semua. Tapi tahukah saudara, justru Daud jadi pemimpin mereka. Dan melalui Daud, mereka berubah jadi pasukan yang gagah berani, pasukan-pasukan yang berani, pasukannya Daud. Ada 600 orang kurang lebih yang jadi pasukannya Daud, pasukan yang hebat-hebat. Gua Adulam tidak menghentikan pengurapan yang ada atas Daud. Gua Adulam tidak menghalangi potensi yang bisa keluar atas Daud. Daud jadi pemimpin pasukan yang luar biasa. Bahkan ujungnya Daud jadi pemimpin di Israel yang sampai hari ini namanya diingat. Bahkan negara Israel menggunakan bendera dengan lambangnya adalah bintang Daud. Lihat, gak ada yang bisa menghentikan potensi di hidupmu. Yang potensi yang Tuhan taruh di hidupmu. Ya maksud saya seperti itu. Daud gak bisa ditekan artinya. Gak ada sesuatu yang bisa menghalangi Daud untuk berkemenangan. Demikian di hidupmu. Saya gak tahu tekanan apa yang ada di hidupmu. Miliki iman, tekanan itu gak akan menghancurkanmu. Tekanan itu membentukmu jadi pribadi yang lebih baik. Tekanan itu membuatmu jadi ciptaan yang baru yang siap diberkati Tuhan lebih lagi. Jadi sebuah karya Tuhan yang siap untuk dipamerkan. Miliki mental juara, bukan mental orang yang kalah. Pagi ini Tuhan sedang mendorongmu. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantanganmu apa. Tapi jangan takut, ada Tuhan bersamamu. Masalah bukan menghancurkanmu, masalah membentuk hidupmu jadi lebih baik lagi. Masalah bukan menghancurkanmu, masalah mempersiapkanmu justru untuk menerima kebaikan Tuhan yang lebih banyak lagi. Puji Tuhan, pagi ini saya simpulkan firman Tuhan, biarlah kita sadar bahwa medan peperangan itu ada di pikiran kita. Cara berpikir kita yang buat kita kalah. Cara kita menafsirkan keadaan yang buat kita kalah. Bukan keadaan itu. Cara kita menafsirkan keadaan. Cara kita melihat yang seringkali membuat kita hancur. Di pagi ini Tuhan mau kita dibaharui lewat firman-Nya, lewat kebenaran-Nya. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, Tuhan ada bersamamu, Tuhan gak pernah tinggalkanmu. Potensi yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan sudah taruh di dalammu. Puji Tuhan, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan, kita doa. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan, yang selalu menyemangati, menguatkan, menjamah kami dengan kebenaran-Mu. Di pagi ini kami diingatkan
bahwa yang membuat kami nggak berkembang, membuat kami kalah, bukanlah keadaan, bukanlah tindakan orang lain, bukanlah apa yang orang bisa perbuat, tapi seringkali karena kami dijajah pola pikir bahwa kami korban dari keadaan, korban dari kejahatan orang. Hari ini kami tahu kami bukan korban dari kejahatan orang, kami akibat dari kebaikan Tuhan. Kami adalah akibat dari perbuatan Yesus di atas kayu salib. Yaitu kami orang-orang yang mengalami berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan kuat, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah Tuhan hibur. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan Tuhan buka jalan untuk anak-anak-Mu. Diberkati hidup di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami doa, kami bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya mau buang pagi ini mental merasa jadi korban. Dan saya mau tangkap bahwa hidup saya adalah akibat kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Tiap pagi tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Dan biar kita boleh saling komunikasi walaupun via YouTube channel, saya boleh tahu apa yang jadi responmu atas firman Tuhan. Dan jika engkau diberkati lewat kebenaran renungan harian Morning with the Word setiap paginya, jangan lupa di-share di status WhatsAppmu, kepada temanmu, keluargamu, sahabatmu. Mungkin mereka membutuhkan kalimat atau kata yang terselip di dalam renungan pagi ini. Dan lewat apa yang kamu share, kamu boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you